ayyuhan nas. Saya tanya pada Anda, yang di kampus-kampus di Jepang sini, ada enggak? Maaf ya, yang non-muslim yang hebat? Yang pintar ada? Yang terbaik ada? Orang Jepang teratur enggak? Disiplin enggak? Rapi enggak? Apakah semuanya muslim? Kenapa? Karena aturannya umum. Sekarang tanya balik sama Allah, ya Allah, apa manfaat iman saya kalau begitu? Kalau enggak ada perbedaan dengan yang belum beriman. Maka turun ayat selanjutnya, yang ini. Quran surah 2 ayat 172. Ayat 172. Koreksi ya, tadi 174 tertulis ya. 172. Dari nas jadi iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya akan berhenti di sini. Lihat baik-baik. Sekarang perhatikan ya. Ada sesuatu yang istimewa di sini. Kadang-kadang ya hidup itu seperti itu. Saat kita butuh, dia tidak ada. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ya, sekarang lihat sini. Ya ayyuhan nas. Saya buat di sini ya ayyuhan nas. Hai manusia. Ini manusia. Lihat yang Quran surah 2 ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Saya tulis lagi ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini yang menariknya di sini nih. Kulu mimma fil ardi, lalu kita dapatkan dua. Oke. Halalan thayyibah. Fokus. Yang di sini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Oke. Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Sekarang lihat sini. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Umum mencakup yang muslim, yang non-muslim, semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Kalau dia mau bekerja keras dengan cara yang legal dan berusaha jadi yang terbaik, dia sukses. Jadi jangan salahkan orang lain dan jangan salahkan Tuhan. Ya Allah, kenapa dia sukses? Ditanya balik, kamu kerja nggak seperti dia? Kamu serius nggak seperti dia? Kamu kerja keras nggak seperti dia? Karena hukumnya universal. Tapi kalau kita tanya balik, ya Allah, apa beda iman saya dengan dia? Saya sudah beriman, saya yakin dengan engkau, dengan dia yang belum beriman. Pembedanya apa? Maka turunlah ayat yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang menyatakan beriman. Lintas segala hal. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dekat, jauh. Perhatikan ya. Ya disebutkan 361 kali untuk menunjukkan panggilan umum. Yang dekat, menengah, jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan hukum, haknya mengingatkan, tanbih. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Kalau diterjemahkan begini, hei semua tanpa kecuali yang merasa beriman. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dimanapun kau menetap. Merasa jauh dariku, dekat atau menengah. Sepanjang kau merasa punya iman, aku kuatkan, aku ingatkan kalian. Kulu, walaupun sudah beriman, tetap kerja. Jadi jangan diharapkan kalau beriman itu langsung turun dari langit, yen. Ya, gak mungkin, tetap kerja juga. Lalu bedanya apa? Perhatikan kalimatnya. Kalau kerjanya pakai iman, bukan hanya dengan fitrah kemanusiaan, maka yang pertama halalnya dibuang oleh Al-Quran. Yang ini kerjanya tidak pakai iman, masih umum, halalnya masih ada. Yang ini halalnya hilang. Kenapa halalnya hilang? Karena orang yang kerja pakai iman, imannya secara otomatis langsung menuntun ia pada yang halal. Jadi
Jadi orang beriman itu nggak akan pernah kepikiran yang haram. Kalau bekerja masih pakai iman, tidak akan mencari yang dilarang. Kalau suami hidup dengan iman, tidak akan mencari yang dilarang. Kalau istri bekerja pakai iman, tidak akan pernah mengecek status suami orang. Enggak, ini contoh ya, maaf. Ini syaratnya dulu, Allah tanya balik, benar nggak beriman? Jangan-jangan beriman, tapi masih berpikir mencari yang haram. Nah itu imannya belum fungsi. Nah kalau benar kerjanya pakai iman seperti ini, mencari yang halal saja, memang awalnya agak berliku. Tapi perhatikan, ma razaqnakum, kalau engkau cari pakai iman, aku yang dekatkan rizki kepadamu, bukan engkau yang kelak sulit mencarinya. Kalau sudah imannya aktif, Pak, Ibu, teman-teman, kalau sudah aktif, itu bukan kita yang sulit, Allah yang dekatkan rizkinya. Nih. Dan menariknya begini, dijamakkan thayyibnya menjadi thayyibat. Caranya lebih baik, lebih unggul, berkahnya lebih banyak. Di antara makna thayyib itu berkah. Maksudnya apa? Walaupun dapatnya sedikit, tapi berkahnya dijadikan banyak. Bisa dipahami nggak sampai sini? Ya, ada orang dapat uang banyak, tapi karena kosong hatinya, ini nggak dapat, imannya kosong, jadi selalu ingin banyak. Akhirnya dia tersiksa dengan pekerjaannya. Berangkat gelap, pulang gelap, cuman ngitung, tambah, kepake enggak? Dan apa yang dikonsumsi, itu hanya yang diinginkan, belum tentu yang dibutuhkan. Beli mobil cuman buat difoto, dipakai enggak? Baju dikumpulkan, mau makan, ya nasi goreng, pengen nasi goreng tapi di Jepang, tinggalnya di Magelang, kan? Pengen sate Senayan, ayo udah berangkat aja sekarang, nanti sore pulang lagi. Makan sate aja ke Senayan. Itu keinginan. Beda dengan yang ini. Walaupun awalnya dia dilatih untuk mendapatkan keberkahan dulu, belum banyak dulu. Kerjanya pakai iman, mungkin, maaf ya, dapatnya yang ini misalnya, misal ini 1 juta yen, yang ini misalnya 100.000 yen. Yang pakai iman 10.000 yen, misal saja. Tapi berkahnya Allah tambahkan. Apa itu berkah? Segala yang dicukupkan untuk kebutuhan kita. Jadi nanti oleh Allah dikondisikan, nafsunya ditekan, yang dibutuhkan itu yang diberikan. Dan yang hebat begini, kadang-kadang itu nggak kita pakai begitu butuh Allah antarkan, karena janjinya ma razaqnakum. Saya punya teman dari Sumatera Barat, ya. Dan beliau punya waktu yang sedikit, persis seperti sekarang, waktunya sedikit lagi. Dengan saya ke Tripoli, ke Libya, ibunya memberikan $50 sebagai bekal. Itu pun mencarinya luar biasa. Perhatikan keberkahan ini. Yang lain temannya ada yang bawa 5 juta, 10 juta, $1.000, dan dia $50. Begitu dapat, dia bilang, Adi, saya ingin ganti $50 ini dengan menghajikan mak saya. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Dia sekolah, kuliah, makan, dan seterusnya, sampai lulus. $50 itu saking berkahnya, nggak kepake selama 4 tahun. Pulang, dapat rezeki tambahan, betul-betul menghajikan ibunya, dan 50 itu dikembalikan. Kalau kita berangkat pakai iman, walaupun dari mulai kita bekerja, Allah akan antarkan orang-orang baik memfasilitasi pekerjaan kita. Dan situlah keindahan iman kita akan terasakan. Yang paling dahsyat, ini yang ketiga. Belum kita minta, kebutuhan sudah disediakan. Teman-teman, saya praktekkan yang ketiga ini hanya untuk tahu kenikmatan Quran. Karena betul-betul saya cinta Quran tuh dari ayah meninggal tuh ditanamkan betul. Hanya untuk menikmati kecintaan pada Quran, saya praktekkan yang ketiga ini. Sampai hari ini demi Allah saya katakan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, hampir nggak pernah beli. Ini mau berangkat, peci saya kotor yang putih. Begitu mau berangkat, ada lagi yang baru. Ini yang paling menarik, kacamata. Setiap ada model baru, datang. Kalau cuma datang nggak apa-apa, tapi kalau tahu ukuran mata saya kan nggak bisa ditiru.
Ini kan minus dan silindris Pak Bu. Jadi kalau saya buka ini sama semua. Makanya khusus kajian ibu-ibu saya buka. Ya, kenapa? Supaya yang cantik itu tetap istri saya. Pakai lagi ya. Balik. Ini sama jam sampai sepatu. Gitu. Saya dari bandara ke sini dijemput juga, bukan mobil saya. Enggak, mau saya katakan sampai hari ini teman-teman, sampai hari ini. Dan dunia dibuat kecil gitu, jadi seakan-akan tuh kecil. Dan itu pun membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan bagian yang terakhir ini? Nanti ada yang perempuan, ada yang laki-laki, bahkan diabadikan ayatnya di Quran. Itu karena waktunya habis, kita akan pelajari lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke. Jadi saya simpulkan dulu, nanti baca sendiri ya, Quran surah 7 ayat ke 96. Nanti baca sendiri, nanti ada yang kerja biasa nggak pakai iman, ada kerja pakai iman, yang terakhir pakai iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kesimpulannya satu, kenapa ada orang sukses tapi hatinya kosong? Boleh jadi saat dia bekerja dia hanya mengisi 2 ruang dalam 3 bagian dirinya untuk kebutuhan intelektual dan fisiknya saja. Tidak seimbang dengan kebutuhan spiritualnya. Sedangkan kita makhluk yang diciptakan dengan 3 unsur pokok. Semua butuh makanan, semua butuh minuman. Fisik butuh makan, kalau tidak lemas, sakit, meninggal. Pikiran butuh makanan, kita baca, kita sekolah, kita belajar. Tapi jangan lupa, roh pun butuh nutrisinya, butuh makanannya. Maka teman-teman yang Kensusei yang lainnya, silahkan beraktivitas, tapi tolong seimbangkan 3 bagian ini. Waktunya sholat, sholat. Karena Allah yang paling tahu tentang kebutuhan roh kita. Kalau sedang gelisah, itu penyakit hati, bukan pikiran. Itu hati. Maka buka mushaf. Baca Quran. Yang hebat, Anda baru buka, itu kadang-kadang buka acak keluar ayat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan tenang. Masuk masjid, sholat 2 rakaat. Minta sama Allah. Itu untuk mengisi kekosongan hati. Tapi saat yang bersamaan, syukuri apa yang Allah berikan pada kita. Kalau sudah sukses, jangan tinggalkan sholat, berbagi dengan harta, dan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, semua kita akan pulang. Saya ulangi, semua kita akan pulang. Maka ketika Quran bertanya, fa'aina tadhabun, setelah engkau paham, akan engkau bawa kemana misi hidupmu? Maka turun jawaban di Quran, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sungguh aku tekadkan, aku akan menata hidupku lebih baik untuk persiapan pulang menuju Tuhan.